hilirisasi itu sudah betul-betul berjalan di lapangan. Ada yang di Morowali, ada yang di Konawe, yang ini akan memberikan nilai tambah yang besar sekali. Tadi saya sampaikan. Alkisah di negara Wakanda, sebuah bangsa dengan peradaban yang maju dan canggih, begitu hati-hati melindungi sumber daya alamnya yaitu vibranium. Faktor kelangkaan dan potensi vibranium membuat logam ini menjadi rebutan banyak pihak. Nggak heran kalau negara-negara di dunia berusaha keras memonopoli bahan metal yang mampu menyimpan energi kinetik besar ini dari tangan masyarakat Wakanda. Wakanda tahu vibranium bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Karenanya, Raja T'Challa berusaha melindungi sumber daya vibranium untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Wakanda dan vibranium memang cuma bagian dari cerita fiksi tentang superhero Black Panther. Tapi kita bisa membandingkan kebijakan negara Wakanda melindungi vibranium dengan tekad Indonesia memproteksi sumber daya nikel di tanah air. Seperti kata pepatah ibarat ayam mati di lumbung padi, yang memiliki arti jika potensi yang dimiliki tidak dimaksimalkan, maka potensi dalam diri akan hilang seiring berjalannya waktu. Inilah yang tidak diinginkan Presiden Jokowi dengan kekayaan sumber daya nikel yang melimpah di bumi pertiwi. Harapannya, potensi kekayaan alam negeri bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Indonesia adalah raksasa mineral. Indonesia produsen nikel terbesar di dunia dan memiliki deposit nikel hingga 21 juta ton. Bisa lebih. Sebelum dilarang, Indonesia menjadi pemasok biji nikel terbesar ke pasar dunia. Pelarangan ekspor biji nikel memang tak serta-merta membuat pasokan ke pasar dunia terhenti. Pasar dunia masih dipasok biji nikel dari tambang-tambang di Filipina, Rusia, Australia, Kaledonia Baru, dan beberapa negara Afrika. Tapi harganya naik. Indonesia juga produsen timah terbesar kedua di dunia. Pasar dunia nikel akan terguncang pula jika Indonesia melarang ekspor timah mentah. Presiden Jokowi sudah memberi aba-aba akan menyetop ekspor timah mentah dalam waktu dekat. Hilirisasi ini pada dasarnya adalah menjaga agar nilai tambah mineral itu dinikmati oleh Indonesia. Dalam proses ini juga ada investasi dan perlibatan ribuan tenaga kerja. Sebut saja kalau satu smelter dilayani 5.000 tenaga kerja. Agar smelter dalam negeri ini mendapat jaminan bahan baku, maka ekspor bahan mentah harus dilarang. Itu yang dilakukan oleh Indonesia sejak awal 2020. Sejauh ini hanya untuk nikel, namun Pak Jokowi memberi isyarat kuat bahwa ia akan melakukan ketentuan serupa untuk tembaga, bauksit, timah, mangan, dan mineral lainnya. Banyak yang terusik oleh keputusan ini, antara lain Uni Eropa. Pelarangan ekspor nikel mentah membuat pola rantai pasok berubah. Sebagai produsen perkakas berbasis stainless steel, untuk mesin, pipa stainless, alat-alat medis, dan berbagai perkakas engineering, Uni Eropa jadi kehilangan daya saing karena harus membeli nikel lebih mahal. Uni Eropa memprotes, tapi tidak digubris, maka mereka mengadukannya ke WTO di pertengahan 2020. WTO pun membentuk panel dan menyidangkannya. Hasilnya, Indonesia dinyatakan kalah pada Agustus 2022. Indonesia dianggap pelanggar prinsip perdagangan bebas. Ada dua macam pelanggaran. Satu, menutup akses bahan baku industri. Kedua, memproduksi nikel dengan pola subsidi, insentif untuk smelter, atau tax holiday misalnya, dianggap sebagai subsidi. Uni Eropa harus cepat-cepat bertindak, karena mereka akan makin dirugikan bila Indonesia nanti memberlakukan pelarangan ekspor bauksit, timah mentah, tembaga mentah, dan seterusnya. Pernyataan lugas itu disampaikan dalam konteks pembentukan FTA atau Free Trade Agreement antara ASEAN dan Uni Eropa. Di sini ada pesan bahwa ASEAN, utamanya Indonesia, akan mengembangkan free trade dengan standar yang dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak. Proses hilirisasi adalah strategi yang ditempuh Indonesia dan merupakan amanah dari Undang-Undang Minerba 2009. Hilirisasi kini sedang dikembangkan untuk sejumlah mineral seperti nikel, timah, tembaga, besi, dan aluminium. Hilirisasi adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Biji nikel diolah menjadi ferronikel atau nikel matte atau yang lain, yang merupakan mineral dengan kadar nikel di atas 80%.
Proses hilirisasi ini dilakukan dengan membangun smelter di berbagai tempat tak jauh dari lokasi tambang nikel, utamanya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara atau Halmahera. Saat ini, Indonesia mengoperasikan 21 smelter, terdiri dari 15 unit smelter pemurnian nikel, 2 smelter tembaga, 2 smelter bauksit, 1 smelter besi, dan 1 smelter mangan. Kalah di sidang pertama WTO, Indonesia naik banding. Bisa jadi akan kalah lagi. Kalau kalah, maka akan masuk ke sesi settlement. Penyelesaian berupa kompromi-kompromi. Tapi, Presiden Jokowi seperti bertekad tak mau kompromi. Itu isyarat tegas yang disampaikan di Brussels. Kalau Presiden Jokowi lembek, maka hilirisasi timah, mangan, aluminium, tembaga, dan lain-lain juga akan mudah dihadang. Komprominya, Indonesia bisa memberi insentif kepada Uni Eropa untuk investasi di hilirisasi. Nego harga juga masih dimungkinkan, tapi tidak dengan membuka keran ekspor bahan mentah lagi. Uni Eropa juga ditekankan untuk tak terlalu memaksakan soal hilirisasi ini. Cepat atau lambat, Filipina, Rusia, dan mungkin Australia juga akan melakukan hal yang sama. Lebih jauh, kalau tak meributkan soal hilirisasi, Uni Eropa juga bisa menikmati hubungan ekonomi yang akan saling menguntungkan dengan ASEAN, kawasan yang akan menjadi pusat pertumbuhan dunia. Uni Eropa bisa saja melakukan tindakan tegas dengan aksi balasan mempersulit arus barang dari Indonesia, tapi dampaknya mungkin tak signifikan. Selama ini, Uni Eropa sudah bersikap tidak fair kepada Indonesia dalam banyak kasus, pajak tinggi untuk CPO dan semua turunannya, coklat, serta produk-produk makanan dan minuman. Namun, berbagai hambatan non-tarif itu tak membuat produk Indonesia terkapar. CPO, udang beku, dan banyak produk lainnya bisa menjadi contoh. Ketergantungan Indonesia kepada pasar Eropa dan investasi Eropa semakin kecil. Ekspor Indonesia ke Vietnam senilai 8 miliar US dollar di 2021 itu lebih tinggi dari ekspor ke Jerman, Inggris, dan Perancis sekaligus. Mitra dagang Indonesia adalah China, AS, Jepang, Korsel, ASEAN, India, dan negara-negara Teluk. Uni Eropa nggak bisa kegeeran. Dalam sambutannya di depan forum memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa, Presiden Joko Widodo mendorong kemitraan kedua belah pihak harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi di Justus Lipsium Atrium Brussels 14 Desember 2022. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Presiden Jokowi merupakan satu dari 6 pemimpin yang diminta sampaikan pandangan di acara pembukaan. Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menambahkan, selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse, Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan, ujar Presiden Jokowi. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong kemitraan yang setara dan saling menguntungkan dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini. Kita petik pelajaran penting bahwa tumbuh dan makmur bersama adalah satu-satunya pilihan. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara, jelas Presiden Jokowi. Namun, proses hilirisasi ini juga menghadapi tantangan dari dalam negeri. Para bohir yang tersingkir dari bisnis nikel, timah, bauksit, dan lain-lain bisa bersekutu dengan pihak luar untuk melemahkan hilirisasi. Mereka adalah para komprador yang berbisnis hanya berbekal izin konsesi. Mereka mendapat konsesi tambang, terus menyuruh kontraktor menambang, dan tinggal menjual bahan mentah itu dengan harga murah ke luar negeri. Mereka tak perlu hadapi resiko. Kalau harga turun, kontraktor tambang yang ditekan. Mereka itu yang kini menyuarakan pandangan singit pada hilirisasi. Mereka juga memelihara anjing-anjing penyalak yang kerjaannya hanya menyalah-nyalakan hilirisasi Jokowi.